di sini ada soal, diketahui himpunan G dengan anggota 1, 2, 3, 4 terhadap operasi perkalian modulo 5 tanpa 0 adalah suatu grup dengan notasi himpunan G dengan operasi perkalian modulo 5. Himpunan S dengan anggota 1, 4 adalah subgrup dari S. Ditanya, A. Tunjukkan bahwa S adalah subgrup normal dari G. B. Implementasi teorema 7.13. C. Implementasi teorema 7.14. D. Implementasi teorema 7.19. Jawab, himpunan G dengan operasi perkalian modulo 5 adalah grup dengan hasil operasinya seperti pada tabel Cayley berikut. 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 modulo 5 itu 1, 2 dikali 2 sama dengan 4, 4 modulo 5 yaitu 4, 3 dikali 3 sama dengan 9, 9 modulo 5 yaitu 4, 4 dikali 4 sama dengan 16, 16 modulo 5 yaitu 1. Yang A, menggunakan definisi 7.4 akan ditunjukkan S adalah subgrup dari G. Yang pertama ada koset kanan dari S dalam G, ada S1 sama dengan 1 dikali 1, 4 dikali 1 sama dengan 1, 4, S2 sama dengan 1 dikali 2, 4 dikali 2 itu sama dengan 2, 3, S3 itu sama dengan 1 dikali 3, 4 dikali 3 itu sama dengan 3 dan 2, S4 itu sama dengan 1 dikali 4, 4 dikali 4 itu sama dengan 4, 1. Yang kedua ada koset kiri dari S dalam G. 1S sama dengan 1 dikali 1, 1 dikali 4 sama dengan 1, 4, 2S, 2 dikali 1, 2 dikali 4 sama dengan 2, 3, 3S sama dengan 3 dikali 1, 3 dikali 4 sama dengan 3 dan 2, 4S sama dengan 4 dikali 1, 4 dikali 4 itu sama dengan 4 dan 1. Berdasarkan definisi 7.4, untuk setiap X elemen dari G memenuhi XS sama dengan SX. Jadi, himpunan S dengan anggota 1 dan 4 adalah subgrup normal dari G. B. Implementasi teorema 7.13. Untuk S dengan anggota 1 dan 4 adalah subgrup normal dari G dengan anggota 1, 2, 3, dan 4 dengan operasi perkalian modulo 5. Jika dan hanya jika A dikali S dikali A inverse sama dengan S untuk setiap A elemen G. Berdasarkan tabel Cayley diperoleh bahwa 1 inverse sama dengan 1, 2 inverse sama dengan 3, 3 inverse sama dengan 2, 4 inverse sama dengan 4. Berdasarkan teorema 7.13 dan tabel Cayley diperoleh 1 dikali himpunan 1 dan 4 dikali 1 akan menghasilkan himpunan 1 dan 4 yang merupakan anggota S. 2 dikali himpunan 1 dan 4 dikali 3 yang merupakan inverse dari 2 akan menghasilkan himpunan 1 dan 4 yang merupakan anggota dari S. Kemudian 3 dikali himpunan 1 dan 4 dikali 2, 2 merupakan inverse dari 3 akan menghasilkan himpunan 1 dan 4 yang merupakan anggota dari S. Kemudian terakhir 4 dikali himpunan 1 dan 4 dikali 4, 4 merupakan inverse dari 4, maka akan menghasilkan himpunan 1 dan 4 yang merupakan anggota dari S. Maka terlihat bahwa memenuhi A dikali S dikali A inverse sama dengan S untuk setiap A elemen G. Jadi, S adalah subgrup normal. Untuk implementasi teorema 7.14, untuk S dengan anggota 1, 4 merupakan subgrup dari himpunan G dengan operasi perkalian modulo 5, maka semua anggota S dengan operasi perkalian modulo 5 dapat disajikan dalam tabel Cayley berikut. Berdasarkan tabel Cayley, dapat terlihat bahwa letak anggota pada hasil kali tabel Cayley simetris terhadap diagonal utama, maka S dengan anggota 1, 4 bersifat komutatif.
berdasarkan teorema 7.14, karena himpunan S yang merupakan subgrup dari himpunan G dengan operasi perkalian modulo 5 bersifat komutatif, maka himpunan S adalah subgrup normal. Selanjutnya, D. Implementasi teorema 7.19. Untuk G sama dengan 1, 2, 3, 4, maka NG sama dengan 4, sehingga S sama dengan 1,4, maka NS sama dengan 2. Berdasarkan definisi 2.7, indeks dari S dalam G sama dengan NG per NS sama dengan 4 per 2 sama dengan 2, sehingga indeks dari S dalam G adalah 2. Selanjutnya, hasil kali setiap 2 koset kanan dari S dalam G, maka didapatlah indeks dari koset kanan, yaitu S1 sama dengan 1,4, S2 sama dengan 2,3. S1 kali S2 sama dengan 1 kali 2, 1 kali 3, 4 kali 2, 4 kali 3, sama dengan 2,3, 2, sama dengan 2,3, sama dengan S2. Selanjutnya, S1 kali S1 sama dengan 1 kali 1, 1 kali 4, 4 kali 1, 4 kali 4, sama dengan 1,4, 4,1, sama dengan 1,4, sama dengan S1. Selanjutnya, S2 kali S1 sama dengan 2 kali 1, 2 kali 4, 3 kali 1, 3 kali 4, sama dengan 2,3, 2, sama dengan 2,3, sama dengan S2. Selanjutnya, S2 kali S2 sama dengan 2 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 2, 3 kali 3, sama dengan 4,1,4, sama dengan 4,1, sama dengan S1. Berdasarkan hasil kali setiap 2 koset kanan dari S dalam G disajikan dalam tabel Cayley berikut ini. Berikut didapat tabel Cayley-nya. Selanjutnya dibuktikan jika S faktor G dengan operasi perkalian modulo 5 adalah suatu grup. Yang pertama dibuktikan tertutup karena hasil kali dalam tabel Cayley di samping hanya terdiri dari anggota G. Untuk setiap S1, S2 elemen G, jadi terbukti S faktor G dengan operasi perkalian modulo 5 memiliki sifat tertutup. Yang kedua, membuktikan bahwa S faktor G dengan operasi perkalian modulo 5 memiliki sifat asosiatif. Untuk dua anggota yang sama, buka kurung S1 kali S1 tutup kurung kali S2 sama dengan S1 kali dalam kurung S1 kali S2, S1 kali S2 sama dengan S1 kali S2, S2 sama dengan S2. Selanjutnya buka kurung S2 kali S2 tutup kurung dikali S1 sama dengan S2 kali dalam kurung S2 kali S1, S1 kali S1 sama dengan S2 kali S2, S1 sama dengan S1. Untuk semua anggota sama, dalam kurung S1 kali S1 tutup kurung kali S1 sama dengan S1 kali dalam kurung S1 kali S1 tutup kurung S1 kali S1 sama dengan S1 kali S1, S1 sama dengan S1. Dalam kurung S2 kali S2 tutup kurung kali S2 sama dengan S2 kali dalam kurung S2 kali S2, S1 kali S2 sama dengan S2 kali S1, S2 sama dengan S2. Untuk dua anggota berbeda, dalam kurung S1 kali S2 tutup kurung kali S2 sama dengan S1 kali dalam kurung S2 kali S2, S2 kali S2 sama dengan S1 kali S1, S1 sama dengan S1. Dalam kurung S2 kali S1 tutup kurung kali S1 sama dengan S2 kali dalam kurung S1 kali S1, S2 kali S1 sama dengan S2 kali S1, S2 sama dengan S2. Jadi untuk setiap himpunan G dengan operasi perkalian modulo 5 memenuhi sifat asosiatif. Yang ketiga, elemen identitas. S faktor G dengan operasi perkalian modulo 5 mempunyai elemen identitas yaitu S1. Karena ada satu baris dan kolom yang urutan anggotanya sama dengan baris paling atas dan kolom paling kiri.
Selanjutnya yang keempat, inverse. Setiap anggota S faktor G dengan operasi perkalian modulo 5 memiliki inverse berdasarkan tabel Cayley dan diketahui bahwa identitasnya adalah S1. Maka diperoleh inverse untuk setiap anggotanya sebagai berikut. S1 inverse-nya S1, S2 inverse-nya S2. Jadi dari poin 1 sampai 4 di atas terbukti bahwa S faktor G dengan operasi perkalian modulo 5 adalah suatu grup. Berdasarkan teorema 7.19 terbukti bahwa S faktor G dengan operasi perkalian modulo 5 adalah suatu grup faktor. Jadi dapat disimpulkan bahwa S merupakan subgrup normal dari G dan S faktor G dengan operasi perkalian modulo 5 merupakan grup faktor.